Sudah sampai di dealer mobilnya guys. Dipilih. Minasan konnichiwa, aku desu. Hari ini aku, suami aku dan anak aku mau ke dealer mobil karena hari ini akhirnya kita mau beli mobil. Karena selama ini kita kemana-mana tuh selalu pakai sepeda, soalnya nggak punya mobil. Dan sedikit informasi nih, kalau mobil di Jepang itu bukan barang yang mewah loh teman-teman. Atau orang yang punya mobil di Jepang itu bukan berarti orang kaya. Karena mobil di Jepang itu merupakan kebutuhan yang sangat penting, apalagi orang yang udah berkeluarga dan punya anak. Tapi kalau tinggalnya kayak di daerah pusat kota, kayak Tokyo gitu, nggak perlu punya mobil. Karena di pusat kota jalur kereta api itu banyak banget, jadi praktis. Tapi kalau kayak aku nih tinggal di pinggiran, di desa, di Jepang, itu mobil penting banget. Walaupun nih teman-teman, tempat tinggal aku nih sekarang ini walaupun desa, kayak stasiun kereta api, supermarket, dokter anak-anak itu sebenarnya dekat. Paling kira-kira pakai sepeda 10-15 menit. Cuma kayak mau ke mall, ke tempat yang jauh, atau mau jalan-jalan ke taman gitu yang jauh, tuh kalau pakai sepeda itu sedikit mustahil karena tempatnya jauh. Dan kasihan juga ya Haruma kalau mau pergi jalan-jalan ke tempat jauh, kepanasan, kalau hujan kehujanan. Jadi akhirnya kita bisa beli mobil hari ini. Mobil yang populer di Jepang bagi kalangan orang yang berkeluarga dan punya anak itu namanya N-Box. Aku pengen banget beli mobil N-Box ini. Walaupun nggak brandnya N-Box, setidaknya bentuknya tuh kayak N-Box. Karena mobil N-Box ini ideal banget ya, besar tapi nggak terlalu besar banget. Kira-kira berapa ya mobil bekas di Jepang dan cara bayarnya gimana ya? Yuk ikutin vlog aku kali ini. Sore Dewa, start! Sudah sampai di dealer mobil. Nah, ini nih mobil-mobilnya guys. Dipilih. Sudah. Oh iya, mobil bekas bahasa Jepangnya chukosha. Kangku ini sudah ada banyak mobil-mobil dengan harga-harga yang wow untuk mobil bekas. Mari kita review satu-satu ya, lihat di satu-satu. Nah, ini dia mobil-mobil bekasnya. Ini yang aku bilang bentuk N-Box. Nak kecil nih loh. Soko dikina ini. Ini harganya 150 juta. Merek Tanto tapi bukan N-Box. Ini harganya 169 mang itu berarti 200 juta rupiah. Sekitar 200 jutaan lah ini. Nah, yang ini harganya sekitar 70 juta rupiah. Ini udah ada penjelasan kalau mobil bekasnya ini ada navigasinya atau ada AC-nya dan lain-lain. Ini sekitar 60 juta rupiah. Kalau yang ini sekitar mungkin 55 juta rupiah. Kita coba lihat ini mobil bekas yang harganya 60 jutaan. Oke deh. Kita buka. Oh, dalamnya kayak gini. Udah ada navigasi. Lumayan luas ya, apalagi aku cuma 3 orang. Kita review, ini harganya 88 yen, berarti sekitar mang ya, ada mangnya, sekitar hampir 100 juta sih ini, 90 jutaan gitulah. Oh, dalamnya kayak gitu, tapi nggak ada navigasinya. Teman-teman, aku udah sampai di rumah. Tadi aku sama suami aku udah milih mobil mana yang kita mau beli, dan kita pilih mobil merek Tanto dari Daihatsu. Nah, merek Tanto ini bukan N-Box ya, tapi setidaknya bentuknya N-Box. Dan aku mau sedikit ngejelasin hal-hal apa saja yang harus kita bayar saat beli mobil di Jepang. Kolom pertama itu artinya harga mobil yang include dengan teks pajak. Karena harga yang ditulis di mobil itu belum termasuk pajaknya ya teman-teman. Kolom yang kedua itu Zeiking Hoken. Zeiking itu artinya pajak dan Hoken artinya asuransi. Jadi kita harus bayar pajak dan asuransi. Ini beda ya. Harga mobil yang include pajak sama yang di bawah kolom 2 pajak Zeiking itu beda. Harga pajak dan asuransi itu tergantung mobilnya. Terus di kolom ketiga itu Shako Shomesho itu biaya bukti kalau kita punya tempat parkir atau garasi. Jadi di Jepang itu sangat ketat banget ya.
nggak boleh parkir sembarangan. Itu bisa kita dapetin buktinya itu dari pemilik mansion atau pemilik apartemen, kalau kalian tinggal di apartemen atau mansion. Dan itu Shakusho Meisho itu kalau di tempatku itu harganya 9.900 yen atau sekitar 1 juta rupiah. Pembayaran ini Mitsumori itu artinya kira-kira pembayaran, karena bakal ada administrasi kedua. Jadi aku bakal besok ke dealer lagi, karena tadi aku nggak bawa cap hanko. Kalau 4 itu artinya Azukari Hotehyo, setoran biaya hukum. Dan ada juga ini ya, ETC Seto Apu Ryoking. Itu artinya ETC itu kartu untuk masuk tol. Jadi ini lebih praktis ya daripada kita ngeluarin cash. Kita nggak perlu keluar dari mobil karena itu bakal langsung kayak ke sensor gitu. Dan beli mobil di Jepang itu sama ya. Di Indonesia kita bisa belinya secara cash, bahasa Jepangnya genking, atau nyicil, itu bahasa Jepangnya rong. Dan yang paling terpenting teman-teman, kalau seandainya nih teman-teman yang ada di Jepang mau beli mobil, jangan lupa harus punya hokeng atau asuransi mobil. Itu penting banget, karena kalau nggak ada asuransi mobil, seandainya ya ada kecelakaan itu kita bakal rugi banget, nggak ada yang nanggung. Dan untuk mobilnya itu nggak langsung datang ya, mobilnya itu kira-kira datangnya katanya sih akhir bulan Juli, tanggal 30 atau tanggal 31. Nanti aku review setelah mobil aku datang. Teman-teman, jadi hari ini mobilnya udah datang dan mobilnya ada di bawah di garasi. Yuk kita lihat. Oh, nggak sabar. Itu dia mobilnya teman-teman. Akhirnya punya mobil. Ya, senang banget. Yes, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Dia udah terparkir di garasi loh guys. Itu suami aku. Ini dia mobil yang kita beli teman-teman. Yuk langsung aja kita review. Jadi ini bentuknya tuh bentuk kotak, itu aku suka banget. Ini merek Tanto. Di dalamnya seperti ini. Mobil yang aku beli ini lumayan keluaran lama, jadi navigasi monitornya ini juga keluaran lama teman-teman. Tapi tetap bagus dipakai kok. Terus tempat duduk bagian belakang kayak gini teman-teman, nggak terlalu luas, nggak juga terlalu sempit, sedang-sedang lah ya. Untuk kami yang keluarga kecil cuma 3 orang, cukup lah. Terus di sini tempat untuk naruh minuman dan ada beberapa kotak penyimpanan kayak gitu. Ya. Otomatis yang bagian sini. Dan ini kayak gini tuh, kayak ini beli ya, nggak dapet ya. Terus yang terakhir tempat bagasi, cukup luas untuk naruh barang-barang saat belanja, lumayan ya. Jadi teman-teman, sekian video kali ini. Maaf ya kalau videonya norak, cuma ini emang karena mobil pertama kita, jadi aku excited banget sama suami aku. Walaupun mobilnya bekas, tapi setidaknya bisa dipakai saat hujan, saat dingin, nggak kedinginan, nggak kehujanan. So video kali ini sampai di sini. See you the next vlog. Bye bye.